Musuh paling berbahaya Tiongkok adalah gurun Gobi yang berkembang 300 mil persegi melintasi Tiongkok dan Mongolia. Kawasan ini adalah gurun pasir paling kering di dunia. Pasir dan debu secara rutin bertebangan di permukaan penduduk menutupi jalan raya dan jalur kereta api. Ratusan ton pasir menjadi polusi bagi Tiongkok saat ini. Penelitian menyebutkan badai pasir telah menimbulkan kerugian miliaran dolar bagi ekonomi negara ini. Hingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk membangun tembok raksasa hijau. Tidak seperti tembok yang dibangun sebelum Masehi, tembok hijau Tiongkok adalah proyek hutan terbesar di planet ini. Targetnya adalah membangun sabuk panjang 2.796 mil untuk membendung perluasan gurun Gobi sambil mereduksi polusi karbon dioksida yang ada. Bila berjalan sesuai rencana, pada tahun 2050 kawasan hutan Tiongkok akan mencapai 50% dari wilayah negara tersebut dibandingkan hanya 5% pada saat ini. Program ini didesain untuk membendung dominasi gurun pasir yang datang dari kawasan utara Tiongkok. Program ini dinamai perlindungan hutan dari 3 utara. Pada saat yang sama juga disebut tembok besar hijau. Sebenarnya apa yang dimiliki China hingga mampu dan berani berinovasi, yang padahal dalam beberapa dekade belakangan mungkin tak pernah terpikirkan, dan atau mungkin tidak ada negara lain yang berani melakukannya, bahkan negara maju seperti Amerika sekalipun. Di video kali ini kita akan ulas salah satu kehebatan China yang berhasil mengubah sentra pangan dunia. Simak terus video ini. Pemerintah Tiongkok saat ini tengah gencar-gencarnya mengonversi tanah gersang menjadi lahan-lahan pertanian. Hal itu untuk meningkatkan produktivitas penduduknya yang saat ini tercatat terbesar di dunia. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya memiliki 12% lahan subur, saat ini Tiongkok adalah penghasil agrikultur terbesar di dunia. Seluruh lahan yang tersedia ditanami secara intensif dan pemerintah berinvestasi besar-besaran untuk meningkatkan produktivitas dan mengkonversi lahan menjadi area tanah. Pada tahun 2016, di Gurun Ulanbuh, Mongolia Dalam, sebuah lahan berpasir yang luasnya 2 kali ukuran lapangan sepak bola diolah melalui metode baru, yaitu metode desertization, dan dengan demikian menjelma menjadi lahan yang subur dan menghasilkan panen padi, jagung, tomat, semangka, serta bunga matahari. Teknologi ini merupakan metode mencampurkan paspa atau zat perekat yang terbuat dari selulosa tanaman dengan pasir dan mengaplikasikannya pada permukaan gurun sehingga memberikan sifat dan kemampuan yang sama dengan tanah untuk menopang air, udara, dan pupuk. Perekat itu dikembangkan oleh Profesor dan tim pada tahun 2000. Setelah penelitian selama bertahun-tahun, ia adalah ilmuwan yang menekuni spesialisasi mekanika materi partikular di Universitas di Chongqing, yang merupakan kota pegunungan dengan cakupan hutan yang luas dan sangat berbeda dengan landscape gurun. Para ilmuwan tersebut menemukan bahwa lahan pengujian itu membutuhkan lebih sedikit air, tapi menghasilkan panen yang lebih tinggi dibandingkan dengan lahan yang tidak diolah. Setelah itu, teknologi tersebut diuji di beberapa lokasi menggunakan eksperimen penanaman berskala lebih besar. Biaya untuk menerapkan sistem pengolahan itu antara 29.850 yuan hingga 44.776 yuan per hektar, yang masih sesuai dengan anggaran sebagian besar petani. Sangat mengagumkan memang. Negara besar seperti ini dikelola untuk menjadi penghasil suplai makanan. Seperti yang tampak pada wilayah Shenyang, hampir seluruhnya adalah gurun gersang. Berkat teknologi dan upaya pengairan, masyarakat dapat menanam sayuran dan buah-buahan tanpa bergantung pada hujan. Sebagai hasilnya, produk bawang, semangka, melon, tomat, dan berbagai jenis produk lainnya kini telah membanjiri pasar internasional dan rasanya dapat disetarakan dengan produk-produk dari Italia dan negara-negara Eropa lainnya.